Jadi untuk mams yang sedang hamil, untuk menjaga kualitas ASI agar tetap baik, nah ini mams juga harus untuk mengatur nutrisi atau pola makan mams. Jadi apa yang mams makan, itu juga apa yang akan mams hasilkan. Apa yang mams makan, itu nanti juga akan nyampe tuh nutrisinya ke bayi. Jadi bukan artinya mams makan rendang, terus bayinya juga makan rendang ya, itu bukan. Jadi yang akan ditransfer ke bayi adalah berupa nutrisinya. Dan juga sama, apa yang nanti dihasilkan oleh payudara, itu juga apa yang mams makan. Jadi intinya, mams juga harus memenuhi asupan-asupan gizi yang memang baik dan yang beragam. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan memberikan tips untuk mempersiapkan ASI sejak mams hamil. Nah, pengen tahu seperti apa? Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini, yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja, jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalau ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Sebetulnya pada saat mams sedang hamil, tubuh mams itu sangat-sangat pintar ya. Jadi tubuh mams sudah tahu bahwa oh ada kehamilan. Nah itu semua organ-organ dalam tubuh itu sudah mulai mempersiapkan. Dan juga termasuk payudara. Ya, jadi payudara itu memang sudah mempersiapkan nih. Contohnya apa? Misalnya kelenjar-kelenjarnya, kelenjar payudara bertambah banyak dan sudah mulai nanti akan terisi oleh air susu. Dan juga bisa dilihat dari misalnya ukuran payudaranya yang akan bertambah lebih besar pada saat mams hamil. Pada saat mams hamil di trimester 1, itu sebetulnya juga sudah dipersiapkan tuh. Contohnya apa? Misalnya mams jadi lebih sensitif nih payudaranya, misalnya pada saat tersenggol atau terkena sesuatu. Nah, itu adalah suatu tanda yang memang tubuh mams sudah mempersiapkan untuk ASI nantinya. Jadi dari awal pun mams nggak perlu khawatir. Contoh lainnya misalnya terjadi perubahan warna di area areolanya. Jadi areola payudara itu mulai berwarna lebih gelap ya. Itu merupakan contoh-contoh yang memang tubuh mams sudah mulai mempersiapkan untuk ASI. Nah, ASI ini akan mulai diproduksi di kehamilan trimester yang kedua. Jadi pada saat trimester kedua itu belasan minggu itu ASI sudah mulai diproduksi ya. Jadi jangan khawatir dan jangan heran apabila ada mams yang hamil di usia 20 mingguan itu kok sudah keluar ya ada basah di payudaranya, di putingnya. Nah itu nggak perlu mams ketakutan, oh nanti bayinya nggak dapat kolostrum dong. Itu kan kolostrum adalah cairan yang pertama kali keluar pada saat hamil atau misalnya pada saat mau mengasihi. Jangan khawatir karena nanti kolostrum tetap akan keluar pada saat nanti bayinya lahir. Jadi pada saat mams hamil dan mengalami ASI yang terus keluar, misalnya payudaranya ada basah terus nih, jadi mams pada saat memakai breastpad, nah itu ada basah. Itu nggak perlu khawatir. Yang penting adalah selama mams hamil itu tidak ada kontraksi, ya kontraksi dari rahim. Ya jadi kalau misalnya rahimnya kontraksi, biasanya yang akan mams rasakan adalah kencang-kencang tuh perutnya dan juga agak berat perut bagian bawahnya. Mams juga akan merasa nggak nyaman. Apabila terjadi hal seperti itu atau bahkan bisa sampai terjadi flek atau perdarahan, mams harus langsung segera kontrol ke dokter kandungan ya. Jadi kita harus lihat nih apakah hal tersebut disebabkan oleh ASI yang keluar atau bahkan hal yang lainnya. Jadi untuk mams yang sedang hamil, untuk menjaga kualitas ASI agar tetap baik, nah ini mams juga harus untuk mengatur nutrisi atau pola makan mams. Jadi apa yang mams makan itu juga apa yang akan mams hasilkan. Apa yang mams makan itu nanti juga akan nyampe tuh nutrisinya ke bayi. Jadi bukan artinya mams makan rendang terus bayinya juga makan rendang ya, itu bukan. Jadi yang akan ditransfer ke bayi adalah berupa nutrisinya. Dan juga sama, apa yang nanti dihasilkan oleh payudara itu juga apa yang mams makan. Jadi intinya mams juga harus memenuhi asupan-asupan gizi yang memang baik dan yang beragam. Mams nggak cuma makan satu menu tertentu nih, tapi mams juga harus makan makanan yang beragam dan yang bergizi. Memang ada beberapa produk-produk yang bisa misalnya menambah kuantitas ASI. Misalnya mams juga boleh makan misalnya daun katuk yang mengandung fenugreek dan sebagainya, itu boleh banget. Mams juga makan makanan yang bergizi tinggi. Jadi mams boleh makan daging, sayuran, buah-buahan, itu sangat disarankan ya untuk mams dari sejak hamil. Jadi bukan berarti mams harus makan karbohidrat terus jadi berat badan mams naik dengan harapan supaya nanti ASI mams akan lebih banyak. Bukan begitu konsepnya. Tapi mams juga harus lihat nih kenaikan berat badan mams yang ideal. Jadi jangan obesitas, terus meminimalisir komplikasi darah tinggi dan preeklamsi. Nah, supaya kehamilan mams juga sehat dan juga nanti produksi ASI-nya juga baik. Dan yang harus diperhatikan bukan hanya kuantitasnya tapi juga kualitas ASI-nya.
Nah, ada yang nanya, kalau misalnya pasca persalinan terus belum keluar gimana? Jangan khawatir, Mams, karena ASI itu pasti akan keluar pada saat Mams nanti melahirkan. Jadi, nggak langsung keluar Mams lahir bayi, terus langsung keluar detik itu juga ASI, enggak. Jadi Mams harus bisa sabar menunggu. Ada juga yang bisa menunggu sampai 72 jam. Itu nggak perlu khawatir. Itu proses alaminya akan seperti itu. Jangan Mams bayangkan bahwa ASI yang keluar terus langsung harus 100 ml. Itu enggak. Jadi itu semua proses yang bertahap. Nanti pada saat Mams lahir, yang harus dilihat apakah ada misalnya nanti ada tetesan mulai dari itu. Ya, jadi kalau misalnya udah keluar 1 tetes, 2 tetes, itu namanya udah keluar. Jangan khawatir ya. Jadi tetap Mams langsung kasih ASI ke babynya. Kalau misalnya tidak ada komplikasi ya. Oke, sekian dulu konten Dokter Kanavan kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.